Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 8 dengan anggota saya Vicky Heriadi, saya Rangga Kurnia. Pak Ibu. Kami di sini akan memaparkan 5 teori yang sudah kami pelajari dari mata kuliah teori komunikasi. Langsung saja kita paparkan materinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif itu adalah teori yang menjelaskan tentang perasaan tidak nyaman yang dimiliki seseorang ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan pikirannya dan memiliki pendapat yang tidak diketahui, tidak sesuai dengan keyakinannya mereka sendiri itu. Jadi, teori ini pertama kali ditemukan oleh Leon Festinger pada tahun 1957. Dan teori disonansi sendiri ini sebenarnya ketidakseimbangan yang merupakan lawan kata dari konsonansi yang berarti seimbang. Nah, selanjutnya saya akan ngasih contoh dari teori disonansi kognitif itu. Yang pertama itu ada yang sesuai di PPT itu, you want to be healthy but you don't exercise regularly or eat a nutrition diet. Jadi kayak lu pengen hidup sehat nih, tapi cuma keinginan doang, kayak nggak ngelakuin kehidupan sehat kayak olahraga atau makan makanan bernutrisi. Nah, nanti di hasilnya lu udah sakit atau gimana gitu, lu menyesali gitu karena nggak melakukan hal-hal yang menyehatkan badan itu, padahal pikirannya tuh pengennya hidup sehat gitu. Nah, contoh yang kedua itu ada you know that smoking or drinking too much is harmful to your health. Nah, jadi kayak kita udah tahu nih, ngerokok sama minum-minuman beralkohol itu tidak baik buat tubuh, buat kesehatan, tapi masih dilakuin gitu. Jadi kayak pikiran sama perbuatan itu tidak sesuai gitu. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan teori tentang adaptive structuration. Teori ini adalah sebuah teori yang menguji tentang teknologi informasi baru di sebuah struktur atau organisasi di perusahaan. Terus teori ini juga dikembangkan oleh Geraldine Desautis dan Marshall Scott pada tahun 1994. Nah, selanjutnya itu ada asumsi dasar dari adaptive theory structuration. Nah, teori ini biasa digunakan dalam sistem kelompok atau organisasi untuk membuat sebuah produksi dan reproduksi dengan menggunakan aturan dan sumber daya manusianya sendiri. Nah, contohnya itu seperti ketika di suatu perusahaan dia menggunakan sebuah informasi baru, itu media sosial atau teknologi baru, yaitu media sosial. Nah, dalam media sosial itu nanti di perusahaan itu membuat norma-norma atau aturan-aturan baru mengenai media sosial, dan hal tersebut dapat membuat sebuah perubahan kinerja bagi para pekerja di perusahaan tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada elemen dari teori ini. Elemen dari teori ini memiliki 3, yaitu ada agensi dan reflektivitas, kemudian integrasi sosial, dan dualitas struktur. Nah, saya akan menjelaskan tentang teori anxiety dan uncertainty. Teori ini diperkenalkan pertama kali oleh William B. Gutskansky untuk mendefinisikan bagaimana manusia berkomunikasi secara efektif berdasarkan keseimbangan, kecemasan, dan ketidakpastian mereka dalam situasi sosial. Teori ini berkembang karena didasari oleh pengamatan perilaku manusia dalam situasi sosial. Nah, selanjutnya Gudi Kunsu mencatat bahwa orang asing dan anggota dalam kelompok mengalami beberapa tingkat kecemasan dan ketidakpastian dalam situasi komunikasi yang baru. Situasi komunikasi yang dilakukan oleh orang asing dan anggota kelompok mengalami kecemasan dan ketidakpastian, dan mereka tidak yakin bagaimana harus bertindak gitu. Nah, selanjutnya ada 4 tingkatan kompetensi dari teori ini. Yang pertama itu ketidakmampuan dan ketidaksadaran. Jadi yang dimaksud itu adalah kita tidak menyadari bahwa kita salah dalam menafsirkan perilaku orang lain. Jadi kayak ada miskom antara pembicara dan pendengarnya gitu. Nah, yang kedua itu ada kemampuan secara sadar. Yang dimaksudnya itu adalah kita tahu bahwa kita tuh salah menafsirkan perilaku orang lain, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Nah, yang ketiga itu ada
kompetensi sadar. Yang dimaksud dari kompetensi sadar itu adalah kita memikirkan komunikasi kita dan terus bekerja untuk menjadi yang lebih efektif. Nah, terus yang keempat ada kompetensi tidak sadar. Yang dimaksud itu adalah keterampilan komunikasi kita adalah sesuatu yang otomatis dapat kita lakukan secara efektif. Lalu ada teori yang keempat, yaitu teori retorika. Retorika itu sendiri adalah untuk mengatur seni dalam berbicara, tutur kata, agar orang lain itu lebih memahami apa yang disampaikan serta terkesan atas apa yang diucapkannya. Lalu ada unsur dalam keberhasilan teori retorika. Yang pertama ada pembicara, yang kedua pesan, lalu ada yang ketiga ada audiens. Lalu ada asumsi dasar menurut Aristoteles. Yang pertama, pembicara yang efektif harus mempertimbangkan halayak mereka. Artinya, pembicara tidak boleh menyusun atau menyampaikan pidatonya tanpa memikirkan halayak. Lalu yang kedua, pembicara yang efektif harus menggunakan sejumlah bukti dalam presentasinya. Nah, buktinya itu menurut Aristoteles terbagi menjadi 3. Yang pertama, etos, patos, logos. Etos merujuk kepada karakter dan niat baik yang dipersepsikan dari seorang pembicara. Terus patos berkaitan dengan emosi yang muncul dari pendengar. Yang terakhir, logos adalah bukti yang dikeluarkan pembicara. Lalu teori yang terakhir itu ada computer mediated communication, atau biasa singkat dengan CMC. Nah, pada teori CMC ini, istilah CMC itu untuk melakukan komunikasi antar dua orang atau lebih yang dapat saling berinteraksi melalui komputer atau media yang berbeda. Nah, CMC ini menurut John December, computer mediated communication ini adalah sebuah proses manusia berkomunikasi dengan menggunakan via komputer dengan melibatkan seseorang dalam situasi konteks tertentu dengan terlibat dalam proses untuk membentuk media sebagai tujuannya. Kemudian yang kedua itu ada asumsi dasar computer mediated communication atau CMC. Nah, asumsi dasar itu adanya internet sebagai media baru yang kuat dengan fungsi utama untuk mengakses informasi yang lebih cepat dan mudah berubah model. Komunikasi yang satu untuk banyak menjadi banyak untuk satu, seperti itu. Dan banyak untuk banyak dengan memusatkan prasarananya itu di komputer. Jadi komunikasi itu ntar dipusatkan di satu media, itu komputer. Kemudian ada bentuk dari CMC ya, yang pertama itu ada chat instant messaging atau SMS. Kemudian yang kedua itu ada email. Kemudian yang ketiga itu ada grup berita Usenet. Yang keempat itu adalah obrolan pribadi. Yang kelima itu ada meta world, dan yang keenam itu ada daftar diskusi. Di CMC ini juga memiliki dua konsep teori, yaitu ada konsep teori yang pertama itu social presence dan presence. Nah, di konsep teori social presence itu menjelaskan bahwa kita tuh menggunakan media sebagai perantara untuk melakukan sebuah, kayak misalkan contohnya itu grup diskusi online. Jadi kita misalkan ada kayak rapat. Nah, rapatnya itu dilakukan secara online via Zoom-nya. Zoom-nya itu adalah perantara media. Jadi social presence itu seperti itu. Kemudian yang kedua tuh ada presence. Nah, presence itu seperti objek yang digunakan kita, kayak misalkan kita menggunakan AI nih. Kita menggunakan AI untuk mempermudah misalkan tugas-tugas atau apa, misalkan kayak, jadi AI itu sebuah objek teknologi yang digunakan agar mempermudah kita gitu. Jadi objek gitu. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halal.